Selamat datang di Dodoyan bersama gue Aldo. Gue Rian pastinya. Jadi kita balik lagi di konten bidadari. Iyo Ya, kita kedatangan sebuah wanita. Silakan kakaknya siapa nama? Oke, halo, gue Jihan. Tapi gue lebih prefer tadi diksinya bukan wanita tapi perempuan ya. Oh boleh. Karena ya ini mungkin nggak semuanya aware soal ini. Karena kan kalau perempuan ada kata empu di dalamnya yang mana dia bisa berdaya atas dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau pernah gue dengar atau baca tuh wanita kan dari bahasa Jawa nih ditata, yang mana dia diatur gitu. Jadi gue lebih prefer perempuan. Terus gue ngatur, padahal bukan acara gue. Gue sih suka diatur. Oh, bagus dong. Tipe gue sih. Iya, gue suka diatur soalnya. Wah, ada comblangan lagi nih. Iya. Oh, gue baru tahu maksudnya itu ternyata ada arti di dalam perempuan dan wanita ya. Kalau pria dan laki-laki nggak ada? Enggak sih. Oh. Atau mungkin gue nggak begitu tahu ya, nggak tahu banyak. Tapi biasanya kalau diksi wanita dan perempuan biasanya lebih prefer perempuan gitu. Oh, soalnya kalau pria laki-laki tuh biasanya bangsat aja udah. Soalnya kalau pria punya selera. Biasa tanya dulu. Apa? Instagram dong. Oh iya, kan biasa kalau orang kenalan tuh namanya Instagram soalnya. Oke. Instagram lo apa? Jihan FH. Ngomongin cita-cita ya, cita-cita gue tuh berubah terus. Dari gue SD, dulu gue pengen jadi ustazah, gue pengen jadi arsitek, habis itu gue pengen kedokteran, terus gue pengen jadi pengacara gitu. Tapi dulu emang pengen FK sih, karena dulu gue IPA kan. Gue juga. Sama. Hah, kita tebak-tebakan lagi nih. Apaan? Jurusan dia apa coba? Oh iya, Teknik industri, bukan. Tapi teknik mesin, bener. Tapi tekniknya bener. mesin. Enggak. Aneh-aneh. Iya aneh. Sumpah aneh beneran aneh. Nggak tahu. Biologi teknik. Oh, oke, nggak aneh sih. Buat gue aneh banget, soalnya kayak di lingkungan gue gak ada yang kayak biologi. Ya biasanya ilkom, ya kan? Iya, buku. Manajemen. Mene. Oh ya, tadi itu kan harus. Tapi kenapa jadi gue yang ngomong ya? Iya. Anyway, pokoknya gue jadi dilema dulu pengen FK atau FH. Sampai akhirnya ya udah gue ambil kelas IPC kan pas les. Terus gue bingung mau hukum atau politik dulu. Terus akhirnya gue banyak nanya-nanya dan research, ya udah deh hukum aja gitu. Apa sih yang bikin lu tertarik sama hukum? Karena nggak, sebenarnya ketertarikan gue dari awal tuh politik. Karena gue suka aja baca-baca berita ya. Dulu kayak oh gini, terus gue cukup skeptis sama beberapa hal yang diajarin di SMA. Misalnya waktu pelajaran sejarah kelas 3 gue inget banget guru sejarah gue mempertontonkan film G30S. Terus gue kayak apa sih ini emang benar kayak gitu. Jadi gue coba kayak gitu, terus nggak tahu kenapa ya udah into aja buat baca-baca sekelebat, terus ya udah. Akhirnya Buat tahu aja dulu gitu. terus pas gue nanya-nanya soal kebingungan gue apakah hukum atau politik, terus senior gue ada yang bilang baiknya mendingan hukum kalau emang mau belajar basicnya gimana, membuat soal tata negara gimana, karena akan belajar politik anyway gitu. Berarti kalau lu belajar hukum, lu pasti belajar politik? Enggak, tapi beda lah ya. Maksudnya dalam artian kan dalam membentuk kebijakan harus gimana, good governance kayak gitu-gitu. Itu kan belajar dari hukum. Tapi good governance dasarnya. harus belajar hukum nggak? Nggak harus sih sebenarnya ya. Tahu lah ya. Ada administrasi publik, ada pemerintahan gitu-gitu kan nggak harus. Curiga nih. Arahnya ya. Curiga gue. Lu kerja di mana? Di LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum. Tugasnya apa sih? Iya. Sebenarnya banyak orang-orang yang mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, kita kasih tahu nih, LBH itu apa? Oke, kalau karena LBH Jakarta itu gue sebagai public interest lawyer atau pengacara publik. Jadi kalau misalnya mungkin orang lebih familiar dengan pengacara, lo ada masalah, gue jadi pengacara lo duduk tenang di sini, gue akan kelarin masalah lo, menang kalah, oke itu urusan gue, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau public interest lawyer, LBH Jakarta itu pakai pendekatan bantuan hukum struktural. Jadi setiap masyarakat yang didampingin, yang jadi klien, komunitas atau bahkan individu yang dilanggar haknya itu kita ada pemberdayaan hukum. Jadi dia sadar ada hak yang dilanggar dari dia. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain apa, gugatan atau legal drafting dan lain-lain pasti akan melibatkan keterlibatan klien. Jadi pada akhirnya nanti masyarakat juga paham apa sih emang harus dilakuin, dan selain pendampingan langsung kita juga ada konsultasi hukum secara gratis semuanya tentunya. Baru gue mau tanya. Secara gratis. Terus
fokus isunya LBH Jakarta itu ada 4. Ada perburuhan, perkotaan masyarakat urban. Jadi perkotaan masyarakat urban tuh soal air di Jakarta, udara di Jakarta, penggusuran di Jakarta, rumah susun dan lain-lain. Terus soal fair trial atau peradilan yang adil, biasanya ada kasus salah tangkap, penyiksaan sama polisi. Nah, terus yang keempat minoritas dan kelompok rentan, minoritas agama, gender, budaya dan lain-lain gitu. Wah, berat. Kayak banana ya? Kayak banana. Ini berarti bahan. Wah, Bajingan. Tadi gue mau ngomong bajiji aneh dong. benar. Kalau ngomong bahan. Ya maksudnya kalian juga udah sering dengar ya soal omnibus cipta kerja, perpu cipta kerja yang kemarin dan jadi sebenarnya kan kalau gue waktu belajar gitu ya, kenapa sih ada hukum perburuhan? Karena tadi posisi buruh di sini, pemberi kerja di sini, negara bikin peraturan supaya posisi jadi kayak gini. Nah tapi karena pola-polanya apa? Ini nggak mau bayar upah, nggak bayar pesangon, nggak bayar THR, apalagi sekarang lagi musim THR gitu kan, atau jangan-jangan kemasan-kemasan yang hubungannya mitra, padahal dia pekerja. What so called inilah ya, ojol kurol, itu kan sebenarnya hubungan kemitraan, padahal ada perintah kerja, ada upah, tapi mereka disebutnya mitra, jadi hak-haknya hilang gitu. Kemarin kayak baru ada edaran bahwa mitra di ojol kurol tuh nggak dapat THR, padahal mereka pekerja juga sebenarnya. Nah itu tuh hal-hal yang sebenarnya masih jadi perdebatan dan diskusi. Jadi jangan sampai jangan jualan ini kerjanya fleksibel, ini, tapi dia emang tujuannya untuk melanggar hak pekerja gitu. Berisik banget. Oh itu korban-korban ini ya? Korban-korban PHK massal. Kan dia rame, kita tepuk tangan terus. Kan dia kerja sama kita. Iya juga. Iya makanya gue bilang, gue setuju. Tapi kok ini berisik banget gitu. Tapi aman kan kerja di sini? Gitu maksa, tapi aman kan? Bang. Itu iya. Kita juga belum dapat. Tapi apa lu tuh termasuk orang yang dari keluarga tuh udah hukum semua atau emang lu pencetusnya hukum? Kalau kakak sepupu gue punya suami ada, tapi ya kalau keluarga inti nggak ada sih. Basic keluarga lu apa? Gak, bokap nyokap gue lulusan SMA dua-duanya, terus bokap gue Betawi banget ya, Betawi mentok gitu kan, nyokap gue Padang. Terus karena bokap gue Betawi mentok, jadi ya dia ya biasa kan Betawi warisan, punya kontrakan kayak Berarti gitu-gitu bisa aja. melahirkan lu yang sangat pintar ini. Amin. Jadi nggak ada sih yang background hukum dan nggak karena siapa-siapa juga, karena dari Lu sendiri. Iya, dari kecil gue selalu ngambil keputusan sendiri, sekolah, jurusan, bahkan kerjaan, nggak pernah ikut campur sih bokap nyokap gue. Nah, tapi itu kayak mendukung gitu nggak? Maksudnya sama pekerjaan lo, mungkin pas lo masuk udah mulai sidang, sama kasih gitu. Iya, Ada nggak? enggak sih. Nggak. Paling kayak cuma nanya doang, enggak juga sih. Bahkan lebih nggak peduli, bukan nggak peduli tapi kayak ya udah dilepas aja. Terus bahkan gue kadang suka bingung, misalnya pergi kok teman-teman gue semua suka dicariin sama orang tua gue, nggak pernah dicariin, tapi kayak ya udah, maksudnya kayak gitu aja, mungkin itu kan kepercayaan pada akhirnya. Tapi yang mereka nggak pernah komplain, dan kalaupun komplain, gue pasti akan melawan itu karena gue nggak suka diatur. Sih. Gue juga begitu. Gue jarang dicari karena gue pasti melawan. Tapi lu punya saudara nggak? Lu anak berapa dari berapa? Anak pertama dari 3, adek gue 2, perempuan semua. Wow, nice. Gue 4. Cowok semua. Laki semua. Gue tunggal. Sombong-sombongan ya, sombong-sombongan. Tunggal Padang. Iya, bagus, nggak susah kan lo? Cuma, iya bener dong. Bener nggak? Cuma ngurus 1 anak. Tapi lu termasuk orang yang pintar akademis nggak? Enggak. Oh enggak. Gue nggak suka belajar waktu sampai SMA. Tapi Nyontek. Iya, nah. Apa biasa kayak biasa. Jadi pernah waktu kan gue IPA dan gue nggak suka belajar kan. Terus kelas 1 SMA. Bentar, IPA dan gak suka belajar itu udah aneh buat gue. Iya. kita semua. Nah, gue gak suka belajar. Terus IPA, jadi emang sekolah gue kan di 3 dan emang itu taman bermain ya. Maksudnya bukan yang emang akademis mentok. Gue juga masuk 3 karena dulu cheersnya. Maksudnya gue emang suka ya olahraganya kan. Nah terus pernah kelas 1 pelajaran fisika ulangan. Udahlah gue ada PG sama
Esai 3 nomor. Hah, si tahu, gue jawab. 1, Allah, karena Allah selalu benar. 2, Muhammad, karena Muhammad utusan Allah. 3, cinta, karena cinta tidak pernah salah. Terus kan, udah tuh gue kumpulin. Ya udahlah, gue cuek aja. Pas balik kertas ujiannya, gurunya tuh nggak ngomong apa. Ditulis balik pakai pulpen biru. Bukan cinta yang tak pernah salah, tapi manusia yang selalu salah mengartikan cinta itu sendiri. Thank you, Pak Guru. Gue kayak, Itu merubah sih. Tapi ada nilainya. ya enggak dong. Lalu, sumpah gue di kampus gue waktu di Al-Azhar, gue nggak bisa nih kan ada ulangan tuh esainya. Aduh, gue cuma tulis di kertas lembar gue lafaz Bismillah. Tapi beneran yang Arab. Iya, gue ya beneran. Terus abis itu dosen gue kasih nilai kan ya 0,5 lah. 0,5-nya 5-nya. Gara-gara kamu tulisannya bagus apa gitu. Cuman ditandain ini peletakan ininya salah. Ininya ya. Oh ya udah, tapi anjing ada nilainya. Nice. Jadi ya udah SMA, SMP, SD, SMP ya belajarnya gitu-gitu doang. Tapi nggak suka pas kuliah, gue suka belajar. Bahkan gue nggak pernah nyontek selama kuliah karena itu yang lu minati. Iya, menurut gue kayak ini udah tanggung jawab sendiri dan ini value kan. Kalau misalnya gue nggak lulus, ya udah tinggal ngulang. Gue nggak pernah pressure soal nilai. Gue nggak pernah pressure soal masa depan. Gue nggak pernah pressure sama orang-orang yang kalau di usia sekarang kan pada mau S2, pada mau nikah. Gue nggak pernah ada peer pressure. Gue juga kadang gue bingung sama diri gue kan. Tapi ya udahlah, kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah sih gue meletakkan sesuatu pada ponten gitu. Nggak pernah. Wow. Lu bisa dapat pemikiran kayak gitu dari mana? Nggak tahu. Bangun tidur kan itu kan. Kayak gue gini gitu, nggak pernah sih. Maksudnya pasti kan orang ngerasa anjir gue takut deh di jenjang seperti ini gue masih begini. Kayak quarter life crisis. Iya, quarter life crisis gitu. Kenapa lu bisa dapat pikiran yang Nggak tahu. sesantai itu? Gue nggak pernah punya cita-cita atau bayangan pasti 5 tahun lagi gue jadi apa. Yang gue tahu gue ngejalanin setiap hari aja dengan baik maupun buruk, gue tetap senang sama prosesnya. Jadi udah jalanin satu hari ke hari ini gue nangis sampai goblok, besok gue masih nangis lagi, udah bodo amat. Tapi gue senang ngejalanin hari-hari aja. Tapi yang bikin lu nangis apa sih? Maksudnya lu kan mandiri banget, walaupun gue BCA ya, lu kan mandiri banget. Situ lagi jokesnya capek. Ya lu mandiri terus lu punya pendirian teguh lah hitungannya ya kan. Apa yang bikin lu nangis? Ya pressure aja ya. Kadang kan gue masih mempertanyakan diri gue. Kadang aja kayak bahkan gue pernah saking ininya kayak gue nggak pinter-pinter banget deh. Terus gue sedih. Nggak penting emang, cuma karena lagi capek aja paling. Kayak gitu-gitu. Gila. Lu punya pacar gak sih? Enggak. Ada laler lagi? Enggak. Ada pacar lagi gak nih? Enggak punya. Kenapa? Apa nggak ada laki yang berani sama lu? Baru aja. Kayaknya mungkin salah satu ada yang nggak berani gitu. Kenapa ya nggak berani? Biasanya laki-laki tuh kan Mikir. Iya mikirnya. Karena gue nggak suka diatur. Iya itu pertama. Kadang kedua tuh ada yang mikir. Ada ya beberapa yang mikir. Gue tuh nggak suka cewek yang Terlalu di atas gua. Iya. Kalian mikir gitu nggak? Enggak. Gue mah kalau kerja sono lo. Enggak masalah kalau dapetnya lebih apa. Beneran gitu ya? Gitu. Tapi mau begini nggak ya? Nggak maksudnya ya udah itu kan yang hal-hal yang Iya. suka, jadi ya udah kalau lu suka gitu. Ya baru aja kandas sebulan yang lalu Berapa lah. tahun? Main pacaran berapa lama? Iya. Nggak pacaran juga sih, cuma sangat signifikan gitu. Kita nggak pacaran tapi kamu punya aku. Iya gitu. Ya intinya gitulah ya. Soalnya gue emang cukup questioning dan banyak diskusi soal komitmen, soal soal hubungan gitu-gitu. 2 tahun sih. Tapi ya udah. Bukan waktu yang bentar. Bener. Untuk tidak ada komitmen apapun gitu ya. Kok lu bisa? Maksudnya lu tidak memperdebat itu kita apa? Gitu. Iya bisa cewek kita tahu apa? Iya. Pasti gitu. Enggak sih. Cuek juga sih. Bucin sih pasti ya. Gue bucin sih. Iya. Makanya kan 2 tahun gak ada ini. Jadi lagi. Gak ada. Zodiak kalian apa sih? Zodiak. Gue Leo. Gue Sagi. Lu? Capricorn. Lu kan ngerti zodiak Capricorn nggak apa kenapa? Nyambung sama bacot. Oh gitu. Sumpah ya, ini udah dua bintang tamu yang kita interview ya, gue sama Aldo interview ya. Zodiaknya nyambung semua. Sama Aldo. Sama Aldo. Soalnya
Leo Capricorn tuh sama-sama lu taruh di tempat baru nih. Udah. Iya, bisa blur Lu gitu. kan masih aduh ngenak. Di Gua tempat jawab, baru tuh gua bisa jawab. langsung zus gitu. Sama tuh Leo sama Capricorn. Kok gue ngerti ya? Iya makanya kan. Gue selalu nanya lu gitu. Tapi mau nikah kapan? Anjir. Gak tahu nikah apa enggak. Kan dia nggak mikir maksudnya. Iya. Kenapa nggak ada kepikiran gak nikah? Iya, gak tahu gue mau nikah apa enggak. Karena misalnya ada orang yang lu bingung mau nikah atau tidak, berarti lu ada concern yang Nikah. bikin labil gitu. Gue percaya pernikahan, gue percaya perceraian. Hai. Ya udah, simpel aja. Maksudnya gue nggak yang mikirin gue harus nikah apa enggak. Ikutin aja flow-nya ya. Iya, karena gue nggak tahu bakal gimana kan nanti. Kayak gitu aja, gue simpel aja, nggak mikirin gue harus nikah umur 32, 28, nggak ada. Tapi lu pengen keluarga yang kayak gimana? Aduh. Dreams family Gak ada gitu. pemikiran. Gue bahkan lebih mempunyai imajinasi gue sebagai ibu daripada gue sebagai istri. Karena gue ngerasa gue masih punya sisi egois. Anak kan biasanya trofi ya buat orang tua, Iya. gitu kan. Kita semua trofi buat orang tua kita. Kalau bagus dibanggain, kalau jelek paling didiemin, dibandingin iya orang tua, dibandingin. ya, tuh Heeh. Jadi gue masih punya sisi egois untuk menjadikan trofi dalam artian gue pengen ada sesuatu yang ini nih gue senang, gue sayang. Tapi itu emang gue percaya itu egois lah ya buat gue, emang buat gue gitu untuk kebanggaan diri gue sendiri. Gue lebih punya imajinasi itu malah. Berarti laki-laki idaman lu gimana? Fisik atau Apapun dari fisik dulu. good deh. listener. Oh, ya personal dulu ya, good listener. Udah sih, terus kalau fisik alis tebal, tinggi. Ya kalian berdua sama-sama gitu sih. Terus udah gitu. Gitu. Alis tebal, tinggi. Tebal-tebal banget kita nih. Udah gitu aja. Tapi sebenarnya kan kalau perdebatannya tipe mau ada 1000 kesukaan, kalau ada satu hal yang ternyata matters buat lu dan lu nggak cocok, udah nggak aja. Ya, mending enggak gitu ya. Lagu kesukaan beda gue nggak masalah, film kesukaan beda nggak masalah kayak gitu-gitu. Tapi lu suka sama pedes? Suka banget. Apa anjing? Lo suka makan pedes juga? Enggak, gue gak suka pedes. Oh, oke. Karena gue Jawa banget. Oh. Gue Jawa tulen parah. Soalnya Apa? enggak. Kita ada riset-riset gitu lah. tentang- Soal gue. Iya, iya. Wow. Selalu kita selalu nyediain fun fact di sini. Nggak susah lah ya nyari gue. Enggak sih. Lumayan sih. Gampang sih. Lumayan gampang. Sorry. Ji. Iya. Jadi dewasa banget. Dewasa banget. Lu kalau nulis lama. Zaman SD katanya pulang terakhir kalau karena nulis lama. Iya. Berarti tulisan lu bagus dong? Lumayan ya kayaknya nggak tahu sih. Tapi gue suka banget nulis. Oh iya. Kalau pokoknya makanya kuliah itu gue pakai nggak bawa laptop, gue nulis tangan, nyatet. Terus apa notes lu yang berwarna-berwarna? Iya berwarna-berwarna. Terus kalau mau ujian, pokoknya setiap UTS UAS, duit gue itu habis pasti buat ke coffee shop dong, buat belajar, buat nulis, buat gini, buat memahami unsur pasal. Main map sih enggak, tapi gue lebih suka tulisan tangan yang deskriptif gitu. Lu emang dasarnya pinter sih kayaknya. Rajin. Iya rajin. Kita udah gak rajin, goblok lagi. Usahain. Itu pas gue SD tuh, gue nulis lama karena nyokap gue sering kayak nungguin di depan dulu TK di SD. Ayo Jihan, ayo gue terakhir gue kayak, ya udah kan gue orangnya gak punya pressure ya, gue tulis aja terus sampai gue puas. Misalnya di SD kan ada kaca-kaca gitu. Iya, kaca-kaca gitu, ayo Jihan, ayo nak cepat gitu. Sampai nyokap gue belum ngomong bahasa Padang aja gitu kan, udah ranting loh. Bener tuh berarti fake ya? Iya, itu fake. Pas SMP ada gengnya berlima namanya Caci Arari. Bener. Tema gengnya mereka pita gede. Iya bener anjir. Zaman-zaman dulu tuh banyak jual pita-pita gede kan di mana-mana. Terus kayak geng gue itu dibilang geng sisir. Jadi emang teman gue ada yang sekali keluarin cuma udah langsung gini, nyisir gini. Dan gue kalau di kelas dulu kan gue poni depan. Jadi gue sering ngerollan di kelas gini doang. Udah gitu aja kerjaan gue. Iya, SMP ngerol. Terus ya pakai flat shoes gitu-gitu. Tapi emang geng berlima sih itu. Kapan terakhir? Mau gini. Wah. Keluar ya. Udah lama sih. Udah lama sih nggak gini kita. Itu kok temennya tadi di dalam ada Kita hadirkan gitu ya. udah lepek. Lama banget loh.
Nggak apa ini? Gak situ adik kita ngomong ramah banget. Iya bener-bener. Dia ngerol nih, dari itu udah ngerol kan. Jadi dia ketarik nih. Pas dilepas masih ngerol gitu. Kaku, udah kaku. Tapi masih akan nggak sama geng-geng lu? Masih. Ya Besti, Girly. Girly. Lu kalau diplototin bisa kebelet pipis. Iya, itu dari mana ya? sampai sekarang. Sekarang udah nggak begitu, udah nggak parah, udah nggak terlalu. Ini udah nggak terlalu. Dia rating naik ya? Pas SMP SMA sih gue takut gitu. Dia rating naik. Bukan takut, nanti gue pipis. Oh iya. Nggak, kalau itu gue juga takut. Ayo ganti host dong. Jangan gitu ya. Nggak, itu dari dulu tuh. Iya, kayak SD SMP deh pemicunya, nggak tahu apa. Lu traumatik gitu pasti. Nggak juga kebelet pipis, jadi kebelet pipis aja kalau dihipnototin. Seru juga ya. Aduh sih lu gitu. Kalau ketawa lepas bisa ada suara babi. Ini gue mau nyoba bikin ketawa tapi nggak bisa. Untung dari tadi nggak keluar ya. Nggak mau, nggak bisa. Kalau dibuat-buat nggak bisa dong. Iya, harus ditukeran. Iya. Tapi udahlah. Langsung stay cool, mentok. Itu dari kapan tuh nyadar? Pas SMP, kayak karakter development gue di SMP ya. Gue juga SMP sih kan. juga SMP. Iya, SMP gue. Kita SMP terlalu cepat bro. Sering salah nih. Apaan sih? Enggak maksudnya Sampai terlalu cepat. dewasa terlalu cepat. Nah, itu. Sekarang di mana kecil? Iya. Gue juga ngerasa gitu. Jadi pas harusnya kita kecil nih, Kita gede banget. kalau senyum yang ditarik banget mukanya kayak kodok. Iya, gue suka kodok tapi emang karena menurut gue kodok tuh lucu. Enggak ada. Gue pengen banget pelihara kodok. Ya gue pernah belah lagi. Apa? Waktu gue kuliah pernah gue belah kodok kan. Seru banget, tapi kasihan. Tapi lucu kan? Ya gue sih nangkepnya biasa aja ya. Maksudnya Itu kayak menurut gue kodok tuh gemes. karena dilihat organ-organnya. Terus ya udah. Kodoknya yang itu lagi gue yang buffalo yang banteng yang gedek. Gedek. Ini dia gedek bisa sama keluarganya gara-gara lu. Dia gedek. Suka kodok gitu. Suka. Emang kayak kodok? Ih. Ada kodok yang bagus main tapi beracun sih biasanya. Tapi yang berwarna-warni. Iya, yang warna-warna gitu biru Tosca. Iya, soalnya kan yang indah itu tidak selamanya baik. Tak selalu Tereret. Oh. Sering dikira cowok di telepon karena suaranya ngebas banget. Di Simon tadi pas. Halo Pak, saya boleh panggil Bu, saya prefer dipanggil Bu ya atau Mbak. Ya udahlah. Tapi capek nggak kadang-kadang ada lah kayak gitu. Iya. Nggak di chat juga Pak, mungkin sama Jian kan emang ada yang cowok juga kan? Ada. Waktu gue ngaji dulu ada. Lu Iya, gue. Ya kan makanya cerita gue. urusan dah, urusan. Oke. Zaman SMA hampir semua barangnya warnanya pink. Dulu HP-nya Samsung Note yang ada stylusnya itu warna pink juga. Terus itu ya apa penting banget buat nyontek tuh bisa. Kan dulu Note 3 kan ada ini aja kayak gitu. Dulu gue suka nyontek parah banget ya, nggak suka gue. Karena ini maksudnya bukan nyonteknya ya. Kenapa warna pink? Nggak tahu. Lu suka aja. Dulu suka aja. Sekarang udah berubah. Tapi masih ada pink-pinknya. Cuma gue sekarang suka hitam. Inceran guru killer matematika. Oh iya, dia nggak suka aja sama gue kayaknya. Gara-gara lu nyontek apa? Lu ngelawan kali ya? Nggak tahu, gue padahal biasa aja ya. Gue tuh sopan-sopan dan santun aja, tapi gue ya dia nggak suka aja sama gue. Atau nggak, misal cowok cewek gurunya? Cewek, Bu. Si Bu terus oke. Kok selalu sebut bu? Ya, maaf. Iya, sorry. Ketemu nih, kan biasa pas-pasan di koridor kan, Bu, tapi Enggak lah. Senior gue tuh kayak gitu. Lu ngelabrak gurunya kali dulu. Bu, lu nggak boleh jajan di kantin sini. jambak. Tapi nggak terlalu inceran juga deh kayaknya emang. Jadi gitu aja. Berarti ini yang ngasih info nggak deket-deket banget nih. Atau ini gurunya ya? Atau nggak dia yang cepuin ke gurunya? Bu, si Jian kan jadi Bu. Itu si Jihan bu. Caper kan Soalnya- suka ada. iya, Suka ada orang bener-bener. caper sama guru kan, terus kayak gitu dia. Nilai bagus bohong tau. Coba ibu cek, jawabannya sama kayak saya. Iya. Padahal dia nyontek Jian. Dari kecil aja udah berpolitik kayak gitu ya. Iya. Demi kepentingan dia, kesel banget gue. Siapa yang kayak gitu ya? Ya itu teman lu tadi. Penguasa ambasador, maksudnya itu apa? Rumah gue kan daerah sana Kuningan. Dulu gue tahu banyak di situ ambasador mau nyari apa, mau ngapain. Ini sini nih. Gitu. Oke.
Kita berarti Kayak di Cinere ya. iya penguasa Cinere gitu. Enggak penguasa Cinere banget. Tapi Jawa tahu Cinere. lo misalnya mau nyari mobil apa derek towing ada situ. Iya. Oh ya oke, nice info, thank you. Thank you. Jadi lo cuma tahu. Biar paling update kan. Gak ikut intensif SBMPTN di BTA karena udah keterima FHUI dengan undangan. Betul. Hoki kan? Oke. Itu Apalagi SMA 3, dulu jarang banget dapat undangan. bukannya bagus ya? Enggak. Basketnya. Basketnya. Biasa undangannya tuh prestasi kalau Iya. basket satu Gue emang masukin sertifikat sih dulu, ketua MPK sama Cheers. Terus kayak mungkin dari situ ya, tapi ya udah menurut gue oke aja. Gue tuh nggak pernah punya ambisi bener-bener dalam hal pendidikan. Misalnya gue harus masuk ke SMA ini. Kuliah pun dulu kalau nggak dapet FHUI, inceran gue FH Unpar langsung. Tapi emang lu pengennya FH. Pengen FH. Oke, kita masuk ke sesi game. Jadi kita ada game namanya Rapid Question. Ya, game-game standar. Iya, Tau kan? jawab cepet gitu. Oke. Kalau nggak cepet, door. Wow. Udah lama sih gue nggak ditembak juga. Udah 2 tahun nggak ditembak. Tapi lu masih percaya gak yang pacaran yang harus nembak gitu? Ya percaya aja. Kalau nggak ditembak juga nggak apa-apa. Iya, soalnya ada yang kayak Masa nggak nangis lu nggak ditembak? Enggak. Oh serius? Masa nangis gara-gara nggak ditembak? Maksudnya kayak lu udah di PHP-in gitu loh, udah 2. enggak, tapi kan yang penting udah jelas aja gitu. Ya tinggalin aja. Mungkin emang bukan dia. Gue kebagusan juga kali buat dia, gitu nggak sih? Makanya dia nggak bisa ngimbangin lu ya? Iya. Gitu aja. Tapi emang ini akhirnya ini ya. Aduh, jadi cerita lagi. Nggak apa-apa. Kapan gamenya? Nggak apa-apa dong. Jadi kan Gak usah marah-marah. Bukan udah tekuk kayak udah. sabar ya. Nah ini kan by proses. Dulu tuh gue, jadi pasca gue pacaran terakhir yang pacaran 2018, gue dekat sama orang nggak pernah jadi. Terus gue jadi questioning myself kan kayak anjing kenapa sih gue nggak pernah jadi sama orang. Terus gue jadi mempertanyakan diri gue. Terus setelah beberapa fakta gue ketahui dan dia juga ngomong lo ambisius banget Ji. Terus kayak ya udah emang nggak cocok aja. Terus dia merasa jadi berkompetisi sama gue, padahal gue gak pernah membandingkan profesi antara kita kayak gitu-gitu. Jadi berarti emang gue kebagusan sih buat lulu. Ya udah. Nah emang dia mau cabutnya cuman gak enak bilang kan. Nah, ya. Iya, ngehe aja kan. Maksudnya ya apa sih tinggal bilang udah kita gak bisa lagi. Oke. Iya. Palingan sedih 2 bulan bikin playlist Spotify, tapi gak apa-apa. Itu kan my job. Kalau gue suka banget bikin playlist Spotify kan Tapi kayak. bukan yang nyindir-nyindir di Twitter kan? Enggak sih. Tapi gue bikin playlist Spotify aja, gue suka. Iya. Bikin dan sedih, being miserable. Tapi itu keren sih. Keren. Maksudnya Makasih. Bisa berpikir seperti itu buat di atas mereka Iya. gitu. Nice. Ya emang kayak gitu tau. Gue juga gitu cuma kan gak punya apa-apa nih. Sombong aja dulu. Nah, iya. Bukan tanggung jawab gue juga kan buat menuhin apa yang mereka mau. Ya udah, gue nggak, emang gue mau sama. Nah, gue tuh tipe yang suka ngejar. Jadi kalau gue udah mau sama orang, bakal gue kejar terus. Sampai dianya masih nggak mau, gue akan tetap bilang gue masih mau jalanin sampai harus stop dari gue nya. Oh, iya, Gue lebih suka ngejar emang. Ambisius banget. Kalau dikejar gue malah kayak Apaan sih? Gak tertantang ya? sorry Ki. maaf. Duk-duk aja. Sorry, gue diam. Udah duk-duk aja. Oke. Gue diam sekarang. Ini pertanyaan cuma ada 2 kan gitu kayak rapid question game. Iya. Ini tidak ada hubungannya dalam apapun. Jadi jangan berpikir apapun ya. Terserah juga kan yang ada di pala dia. Betul, Lo oke. bisa menuntut hak apa yang di pala dia. Iya. Asik. Oke. Iya. Hitam putih. Hitam. Oh, gue juga. Lu dong. Masa gue doang? Ayo, oke. Di dalam, di luar. Di luar. Gelap terang. Terang. Aduh gelap. Oke. Kasar lembut. Duh lama lagi jawabnya. Jangan ngototin gue, dia mau ngototin gue. Lembut. Bentar, gue bikin kencing. Maksud gue, nular emang itu. Terus Jadi apa ya? Kasar lembut. Lama cepet. Lama. bersih kering. Basah aja. Nah itu enggak minusnya itu tuh. Gue suka kebiasaan kan kalau nulis tulisan ada B belakangnya apa gitu. Jadi gue nggak baca tengahnya. Pas gue baca B yang di kepala gue paling basah kayak gitu. Iya. Basah bener. Padahal ngomong bersih. Iya bersih. Bersih. Basah. Basah gue bersih. Capek. Bersih kayak gitu. Ya nggak apa-apa, 2 temen-temen kan juga nerima lu. Nggak usah lu jelasin lebih lanjut. Suka- Walaupun gue emang kita baru kenal, tapi tenang aja. Gue kasih tau ke lu. Nggak apa-apa. Di sini tuh bottleneck dia. Dia suka nyangkut otak sama mulut. Sama kita semua juga gitu kok.
Apa jawabannya? Basah. Oh ya udah. Kapan lu terakhir lihat yang panjang? Apaan sih? Gue suka banget es krim lah. Gimana? Iya. Oh, lu suka banget es krim? Es krim apa yang lu paling? Nih es krim gua banget. Magnum. Kan gue bilang apa belinya Magnum. Ya kan Magnum. Tadi gua bilang. Ini dia maksudnya. Ini mirip nih. Apa nih? Dua deh buat lo juga. Oh ya makasih. Soal buah gue judgmental jaji. Oh, iya? Gue gak makan buah. Cuma sebut deh buah yang lo suka apa? Bukan. Itu gue masa itu. diajak sih. Gue suka, apel gue suka, pisang masih makan. Anggur? Anggur masih makan. Alpukat nggak? Enggak. Mangga? Enggak. Duren. Enggak. Paling enak buat duren tuh. Duku enggak, rambutan enggak, belimbing enggak. Pepaya? Enggak. Pepaya gue juga. Strawberry. Enggak. Apel, pir berarti. Pir masih. Pir mah. Leci masih. Oh yang rasanya mirip-mirip tuh pir, apel, leci, Jeruk. jeruk. Beda tiba-tiba. Iya. Yang mirip-mirip oh jeruk. Gila nih ya. Nanas nggak? Enggak. Genre musik lu apa? Manjang nih. Banyak Spotify gue ke Lintas jurusan. satu hal yang paling gue banggakan di diri gue adalah follower Spotify gue banyak. Oh iya? Padahal gue bukan siapa-siapa kan, gue nggak musisi, gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa alat musik. Janeva. Terus gue senang, menurut gue Spotify activity itu personal banget. Gue seneng banget ngeliat orang lagi dengerin apa. Nah genre Setiap awal tahun dia suka ngasih rangkuman gitu-gitu. Itu gue lucu banget sumpah gitu. iya, gue genre nggak ada yang spesifik sih. Gue suka banyak Mut-mutan. genre. Lagi pengen dengerin lagu apa Iya, seharian. betul. Tergantung. 777 followers. Iya kan, banyak kan. Respect. Gue bangga banget kayak who am I? Anjing keren. Iya baik banget. Who the fuck am I? Karena gue pernah bikin playlist namanya Dahsyat. Description-nya karena inbox panas. Lu sering nggak nonton dulu waktu kecil kan nonton inbox? Anjing gue gerah. Babi. Iya lagi. Gue mikirin yang artis-artis yang pakai koreo. Gue gue panas nontonnya, gue nggak bisa nonton inbox gitu. Udah sederhana itu, padahal gue nggak di sana. Tapi kalau nonton Dahsyat, ya apalagi paling gue suka itu kayaknya Dewi Persik sama Aldi Taher yang zombie. Zombie itu kan ada di ada di Dahsyat kan, anjing itu gue suka banget. The Cranberries bangga banget kan nontonnya, kayak Iwan Senior Gila, gue gak kepikiran buat inbox. Tapi pas anjir iya. Iya kan, karena inbox panas. Dan itu followers terbanyak playlist gue 800-an. Gila. Apa followers Instagram, subscriber YouTube, bahkan gak punya YouTube, TikTok, gue juga gak punya TikTok atau Twitter apapun, Spotify. Kalau gue musisi kan masuk akal ya, gue siapa-siapa anjing, makanya. Cuma penikmat musik keras. Gila. Playlist juga asal buatnya, tapi ya. Not okay situation anjing. Itu berarti ada pesan tersirat berarti ya? Ada description-nya juga. Oh ada pesan-pesan tersirat berarti ya? Oke, ntar kita cari tahu ya. Sedih banget gue bangke. Gue bingung kan, gue kayak ini lagu sedih banget bangke, gue harus gimana ya? Perjalanan gue dari Kuningan ke Cinere, gue denger itu kayak jauh, sedih tak berujung. Apa coba gimana nih, tempat jauh banget satu. Terus gue sedih di jalan. Untung gue lewat flyover, gue suka flyover. Lu suka playoff? Suka. Baik berarti ya. Apalagi pas buka Pas tadi. pus-pus. iya pas senja. Mantap tuh pas buka tuh. Buka ya. Tadi. Jadi ya itu merchandise kita udah akan rilis ya, udah rilis ya di minggu ini. Kita kalian tinggal tungguin aja di Instagram gua atau Instagram Aldo atau Instagram tim Edoyan. Ada Faki, ada Wisat, ada Banyak nih. Alfian, ada Raden, ada Ada Louis. Bang Louis juga. Main makan aja lu. Apa? Jadi gitu. Iya. Akhirnya ada yang kalian tunggu, akhirnya datang juga. Jadi tolong dibeli. Karena kalau nggak beli ya kita nggak balik modal. Tapi nggak apa juga. Nggak apa-apa sih. Ada sih yang mau beli. Itu slotnya penuh bro. Makanya kita cepet-cepetan. Iya, kita mainnya cepat-cepat dia dapat. Yoi. Jadi emang suka doang bisa ngeluar. Kita bisa ngeluar. Makin lama makin hard selling, makin BU. Makin butuh. Ayo beli anjing. Kan tinggal bilang beli babi, bagus.
Cuttingan samping nggak ada, karena ini kaos bagus, biasanya gitu kan, kaos bagus sama jelek. Ginian samping nggak ada, kaos ada, mantap cihuy di Cinere gitu. Lu mau ngasih TikTok jualan di doyan nggak? Ya, Capek gue. petisi nomor 3 ya kan. Beli. Sudah dijelaskan Dian ya itu. Tolong seadanya persis. Gitu. Tapi sebenarnya dia buat nanya-nanya seru ya. Iya. Iya. Ntar Seru ya? kapan kita bikin kita ini tanya-tanya. Biasanya sih. Mau nggak lu? Mau. Iya, oke. Mungkin Jadi, bisa komen aja kalau emang mau. iya. Jadi kita nggak pernah ditanya-tanya kan. Kita nih dari dulu kita tuh podcast dari. Takut gue kalau ditanya dia. Sama gue juga. Kayak gue kencing deh. Gak pelototin. Anjing lo Aldo. Masa lu bang. Stay cool. Gak apa. Akhirnya itu yang kalian tunggu kan. Itu kalau di YouTube kelihatan tuh kan ada grafiknya gini-gini. Soalnya titipan gitu doang kalau bisa digimikin. Gue tadi mikir tuh anjir gue masuk kan. Titipan siapa? Ada dah titipan. Ini jadi di closing. Closing lagi. Larang anjing. Oke, jadi jangan lupa di subscribe di YouTube kita juga, Iya. di TikTok kita juga ada. Tolong dibantu subscribe itu kita bentar lagi 10.000. Udah kita sudahkan saja. So mau ngobrol lagi? Iya, iya. Lebih seru kayak. Kayak gue Aldo. Gue Rian. Gue Jihan. Sekian. Dah. Terima kasih. Woo!